Radio Silaturahim dan Rasil TV untuk Islam yang satu. Masih bersama saya Rizka Agustin, Yusuf Subangkit di meja operator, juga ada Cindy dan Robi dari Rasil TV dalam acara kajian pagi Ahad bersama Ustadz Hamzah Alatos. Dan tema pada kali ini kita bicarakan adalah apa sih keistimewaan Islam? Iya. Baik Ustadz, kita langsung saja membaca beberapa pertanyaan dari para pendengar dan pemirsa. Pertanyaan pertama dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah akan menjadi kurang baik dan timpang bila seseorang hanya belajar ilmu fikih tapi tidak mendalami ilmu tasawuf, Ustadz? Dia tidak bisa mengamalkan akhlak yang baik. Mohon tausiahnya, Ustadz. Syukron. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Pertanyaannya, apakah menjadi tidak baik kalau orang hanya mempelajari fikih tanpa mempelajari tasawuf ya? Ya. Perlu kita ketahui bahwasanya fikih adalah pemahaman ya tentang Islam. Lebih sempitnya lagi, biasanya ya, ilmu fikih itu adalah ilmu yang mempelajari tentang hukum-hukum apa yang wajib bagi kita, yang sunnah, yang haram, yang makruh seperti itu, yang mubah seperti itu. Dan juga bagaimana tata cara misalnya kita sholat, kita wudhu, ya, mana yang benar, mana yang sah, mana yang tidak sah seperti itu. Ya, ini adalah berbicara tentang hukum dan tata cara, kemudian yang menentukan biasanya sesuatu itu dilaksanakan dengan benar atau tidak benar seperti itu. Itu fikih ya. Tapi kalau hukum, kalau ilmu tasawuf itu mempelajari tentang bagaimana kita membersihkan diri kita, membersihkan hati kita, ya, atau disebut dengan tazkiyatun nafas, yang merupakan ini adalah ilmu tentang sebenarnya menata akhlak kita. Ya, bukan saja secara zahir, tapi juga secara batin. Menata adab kita, ya, akhlak kita, etika kita terhadap Allah, ya, maupun terhadap makhluknya. Nah, ini tentunya seorang kalau ya dikatakan dia hanya mempelajari fikih saja, memang sih arti dia tahu hukum, oh ini salah, ini tidak, ini sah, ini tidak sah, seperti itu. Tapi ada hal-hal yang lain, ya, misalnya ini suatu perbuatan sudah dikatakan sah menurut rukun dan syaratnya. Dia sudah sholat, ya, dengan melaksanakan syarat dan rukunnya. Dia telah berwudu sebelum dia sholat. Dia telah memakai pakaian yang bersih, yang suci daripada najis. Dia telah bersih daripada hadas kecil maupun besar. Kemudian dia sholat di tempat yang suci. Kemudian dia menghadap kiblat. Kemudian dia mulai melaksanakan sholat. Dimulai dari takbir, diakhiri dengan salam. Dijalankan semua rukun-rukun salat tersebut. Ya, ini artinya secara fiqhiyah dia telah menjalankan salat tersebut. Secara hukum dinyatakan sah. Ya, seperti itu. Akan tetapi ya tentunya salat itu tidak hanya dituntut untuk itu ya. Itu adalah merupakan syarat pokok ya. Tapi
selain daripada itu, kita harus juga menjalankannya dengan penuh keikhlasan, dengan penuh kekhusyuan. Nah, itulah yang ditata ya oleh ilmu tasawuf. Ya, yang biasanya ilmu tasawuf membahas tentang tentang hal ini. Jadi bagaimana agar supaya apa yang kita laksanakan tadi bukan hanya sah secara hukum fikih, bagaimana apa yang kita laksanakan itu benar-benar memiliki nilai yang tinggi dan juga tentunya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab banyak misalnya orang melakukan suatu misalnya syarat dan rukunnya sudah dilakukan, tapi hatinya riya misalnya. Hatinya salatnya karena ingin dipuji orang, maka salatnya nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah pentingnya daripada tadi sebenarnya akhlak tadi ilmu tasawuf atau sebenarnya sebagian orang alergi, wah nggak ada itu ilmu tasawuf. Artinya maksudnya ilmu yang menata hati kita, yang menata akhlak kita. Kalau kita mau mereferensikan kepada hadis Nabi, yaitu ilmu tasawuf itu adalah merupakan al-ihsan. Ya, kita mungkin kenal, sering dengar tentang suatu hadis yang masyhur ya, walaupun ini hadis ahad tapi masyhur itu yang disebut dengan atau dikenal dengan hadis Jibril, yaitu di mana yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu an, yang ceritakan bagaimana ada seorang laki-laki datang kepada Nabi dalam pakaian baju putihnya, kemudian rambutnya rapi, hitam, dan tidak nampak bekas-bekas perjalanan baginya. Padahal dia orang asing, orang yang tidak dikenal oleh satupun dari para sahabat Nabi. Artinya dia bukan orang situ, tapi ini kayaknya orang jauh nih, orang asing. Tapi kok dibilang orang asing, tapi pakaiannya rapi, nggak ada kumal, nggak ada kusut, nggak ada debu. Rambutnya nggak acak-acakan. Datang udah gitu so akrab lagi sama Nabi. Datang duduk dekat sama Nabi sampai dengkulnya bersentuhan dengan dengkul Nabi, katanya seperti itu. Diriwayatkan dalam hadis. Kemudian orang ini bertanya kepada Nabi tentang Islam. Dijawab oleh Nabi. Kemudian tentang iman dijawab oleh Nabi. Dan yang ketiga adalah tentang al-ihsan. Tentang Islam, yaitu jawab tentang rukun Islam tadi. Iman, jawab rukun iman yang 6 Kemudian tentang al-ihsan. Al-ihsan, apa itu ihsan? Dijawab Nabi, al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Ihsan adalah kamu beribadah kepada Allah seolah-olah kamu melihat Allah. Fa illam takun taraka. Kalau kamu fa illam takun tarahu, kalau kamu tidak bisa melihatnya, arti kalau kamu tidak bagaimana belum mencapai suatu taraf seolah-olah kamu melihat Allah, maka ingatlah, ketahuilah fa innahu yaraka. Sungguhnya Allah itu melihat kamu. Jadi merasa senantiasa Allah melihat kita, mengawasi kita, dan kita melaksanakan sholat adalah menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala, menyembah Allah yang maha mengetahui tentang gerak-gerik kita, yang maha agung, yang maha besar, yang maha mulia. Ini kemudian kita laksanakan dengan hanya mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita laksanakan dengan penuh keikhlasan. Ini adalah ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di samping tadi menjalankan
perilakunya, syarat-syaratnya dan rukun-rukunnya sesuai ketentuan. Sesuai ketentuan tadi kalau dibilang sesuai ketentuan hukum fikih, maksudnya ya hukum fikih itu mengambil dan mengacu daripada sunnah Rasulullah SAW, ya, sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Artinya karena ibadah kita ini mengikuti sunnah Rasul, dia bukan hanya dalam perilakunya, dalam syarat dan rukunnya yang kita laksanakan, akan tetapi lebih dari itu yang penting kita harus juga, ya, yang kita tidak lupakan adalah kita harus lakukan dengan penuh keikhlasan, dengan penuh khusyuk. Itulah yang disebutkan dalam Al-Quran, walladzina hum fi salatihim khashi'un. Mereka khusyuk dalam salatnya. Ini termasuk orang-orang yang muflihun tadi, orang-orang yang akan beruntung. Dan artinya berapa persen dari salat kita yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, sejak kita takbiratul ihram sampai salam, ya, tergantung berapa persen kita itu khusyuknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah khusyuknya hanya waktu takbir, setelah takbir kemudian pikiran kita ke sana kemari? Nah, itu sendiri bisa dinilai sendiri, ya. Kullu nafsin, ya, ala nafsihi basirah, ya. Setiap orang sangat mengetahui apa yang ada pada dirinya, ya. Dia tahu artinya sampai di mana dia punya tingkat kehusyuannya. Wallahu a'lam. Iya. Baik, SMS selanjutnya dari hamba Allah juga di Jakarta. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saat ini banyak orang di dunia yang suuzon terhadap umat Islam. Banyak fitnah ditujukan pada kita. Bagaimanakah agar kita terhindar dari semua itu? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Tentunya, ya, agar supaya bagaimana Islam ini tidak dicurigai, tidak dianggap sebagai sesuatu yang menakutkan, sebagai sesuatu yang mengkhawatirkan. Tentunya ini kembali kepada perilaku umat Islam, ya. Jadinya harusnya dari kita sendiri, bagaimana kita harus mendakwakan Islam ini dengan akhlak kita yang baik, ya, dengan perilaku kita, ya, dengan benar-benar mencontoh kepada apa yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an Al-Karim dan dipraktekkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan agar supaya kita ini benar-benar membawa nama Islam, ya, sesuai dengan namanya. Islam itu artinya dari kata aslama yuslimu, artinya kepasrahan dan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga dari akar katanya salam, artinya perdamaian. Bagaimana namanya saja sudah menunjukkan suatu perdamaian, ya. Dan perintah Nabi pun kepada kita agar supaya kita selalu menebarkan kedamaian ini. Afsyus salam. Ya, bagaimana Rasulullah SAW sabdakan dalam satu sabdanya, afsus salam wa at'imut ta'am wa sallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Afsus salam, sebarkanlah salam, sebarkanlah kedamaian. Ya, kalau dalam ucapkan kita sebarkan, ya, salam artinya assalamualaikum. Bahkan dalam hadis keterangan lain, ala man arafta wa man lam ta'rif. Baik kepada orang yang kamu kenal atau kepada orang yang kamu nggak kenal. Ini supaya, ya, orang yang nggak kenal kepada kita supaya dia tahu bahwasanya kita ini membawa misi kedamaian.
Ya. Salamnya aja doain, mendoakan orang, assalamualaikum, salam sejahtera buat kalian. Beda dengan ucapan misalnya selamat pagi, good morning misalnya, selamat pagi, ya pagi yang selamat. Tapi ini assalamualaikum, salam buat kalian, salam sejahtera buat kalian. Langsung doa untuk orang yang kita sapa. Apalagi kalau dia seorang muslim, wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya, dan rahmat Allah dan keberkahan darinya. Jadi salamnya saja, sapanya saja itu menunjukkan, mencerminkan kedamaian. Afsyus salam. Udah segitu, bukan hanya ucapan. Wa at'imut ta'am, kata Nabi. Berikanlah makan. Artinya kalau kita punya kelebihan, kita berbagi kepada lingkungannya, memberikan kemanfaatan kepada lingkungannya. Orang yang nggak mampu, orang yang susah kita bantu. Ini adalah misi dari Islam. Kalau kita melaksanakan ini, apakah kita akan dikatakan, oh, diburuk-burukkan Islam ini teroris, Islam ini selalu membuat ketakutan kepada lingkungan yang tidak. Karena kita setiap menjumpai orang, kita mengucapkan salam. Salamnya tidak cemberut, ya, tentunya dengan wajah yang berseri-seri, dengan tersenyum. Tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah, kata Nabi. Senyummu di wajah saudaramu adalah sedekah. Ini semuanya anjuran Nabi seperti itu. Ini kalau kita jalankan, kita laksanakan, ya, niscaya akan terlihat wajah Islam yang sebenarnya. Wasallu bil laili wan nasu niyam. Berikutnya perintah Nabi, salatlah di waktu malam, tatkala orang-orang lain pada tidur, kalian salat. Ini senantiasa memohon kepada Allah SWT, mendekatkan diri kepada Allah. Jadi tadi perintah dua tadi, artinya bagaimana kita bersikap kepada manusia sebagai hablum minan nas. Perintah yang ketiga, kita juga harus menjaga hubungan kita yang baik kepada Allah, hablum minallah. Kemudian diakhiri oleh Nabi, tadkhulul jannata bisalam. Saya kalian akan masuk surga dengan, ya, keselamatan. Ini dalam bismillah saja suratul Fatihah yang kita baca minimal 17 kali setiap hari, itu mencerminkan bagaimana sifat rahmat. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Jadi agama ini agama kasih sayang, agama rahmat, agama kedamaian. Nah, inilah yang harus kita tampilkan. Nah, jangan Islam, ya, ditampilkan dengan sesuatu kebengisan, sesuatu kekejaman. Maka ini biasanya musuh-musuh Islam, kebaikan Islam yang lain ditutupin, tapi yang dilihat hanya, yang disebarkan adalah bagian-bagian seperti ini. Inilah yang kenapa yang sering, ya, menjadi sorotan, sehingga orang banyak yang takut dengan Islam, takut kepada syariat Islam yang penuh kedamaian ini, disebabkan perilaku-perilaku orang-orang yang mengaku Muslim tapi perilakunya sama sekali, ya, bukan perilaku Islami. Bengis, kejam, haus darah seperti itu. Itulah yang sering ditampilkan. Selalu berperang, inginnya perang terus, inginnya ngebom terus, melihat orang yang berbeda dibom, ingin semua orang itu menjadi fotokopi dirinya, semuanya inginnya sama dengan. Nggak bisa seperti itu. Nah, Islam, ya, ini ditampilkan dengan Islam jadi jelek dengan orang-orang seperti ini. Sehingga dulu ada kitab buku, ya, yang dikarang Isun oleh Dr. Muhammad Hussein, bilang
al-Islamu muhaddadatun min dakhiliha. Islam itu hancur dari dalam. Jadi orang Islam sendiri yang menghancurkan Islam. Ya. Sampai Imam Ghazali katakan wajar orang kalau dia tidak masuk Islam, kalau dia melihat Islam dengan gambaran seperti ini. Mungkin dia tidak akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia enggak mendengarkan Islam dengan benar. Oleh karena itu bagi kita sebagai muslim hendaklah menampilkan, mendakwakan Islam dengan sebenarnya, ya, sesuai dengan misi Al-Qur'anul Karim. Misi dengan namanya saja yang membawa kedamaian. Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahmanur Rahim yang membawa kasih sayang. Ini adalah dinul Islam. Ya, bukan berarti juga ya ini menghilangkan amar ma'ruf nahi munkar. Tetap amar ma'ruf dan nahi munkar, ya. Ada, akan tetapi semuanya itu tidak lepas dari kata rahmah. Kita amar ma'ruf dan nahi munkar bukan dengan kebencian, ya, kepada orangnya. Kita benci kepada perbuatannya, tapi kita sayang kepada orangnya. Artinya kita harapkan dia itu menjadi baik, bukan kita itu nahi munkar, kita dendam seperti itu. Nah, berarti niat kita tidak benar. Tapi hendaklah di dalam amar ma'ruf maupun nahi munkar kita berharap agar supaya, ya, orang itu menjadi baik. Ya, kita benci kemungkarannya, berantas kemungkarannya, dan kita harapkan orang itu menjadi sadar dan meninggalkan kemungkaran tersebut. Ini jadi kembali kepada pertanyaan tadi. Jadi harus, ya, dari kita yang benar-benar menampilkan wajah Islam yang damai, yang penuh rahmat, ya, bagi seluruh alam ini. Wallahu a'lam. Ya, baik, SMS selanjutnya. Ya, dari hamba Allah juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz mau tanya, Islam membuat seluruh makhluk hidup sejahtera bila diterapkan secara kafah. Dan Islam tidak bisa diterapkan secara kafah tanpa institusi. Bagaimana pendapat Ustadz mengenai hal ini? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Pertanyaan semacam ini sering, pertanyaan yang senada semacam ini sering dilontarkan. Kita mau menjalankan Islam secara menyeluruh, tapi bagaimana misalnya sekarang hukuman belum, pemerintahannya belum. Ya, kita menjalankan Islam, ya, mulai dari diri kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah katakan, Allah tidak akan membebani suatu jiwa kecuali sesuai dengan kemampuannya. Ya, kita mulai dari diri kita mulai kemudian kepada keluarga kita. Jika setiap individu, setiap keluarga menjalankan Islam secara sempurna untuk dirinya dan keluarganya, niscaya akan terbentuk suatu keluarga-keluarga yang lain, sehingga terbentuk suatu komunitas yang Islami, ya, minimal di lingkungannya dulu, ya, di kampungnya, di situ, ya, akan memberikan kedamaian dengan itu. Kemudian terhadap sesuatu yang lain yang di luar kemampuannya, ya, itu tidak, ya, Allah tidak membebani seorang di luar kemampuannya. Akan tetapi usaha tersebut harus senantiasa dilakukan. Oleh karena itu, ya, Habib Rizik juga pernah menerangkan, umat Islam ini jangan buta politik, gitu. Jangan alergi terhadap politik, ya, walaupun dia tidak, ya, melakukan politik praktis, akan tetapi Islam itu mencakup semuanya. Artinya orang Islam harus ada yang pintar politik, harus ada yang duduk di parlemen di sana. Malah kalau perlu semuanya itu seorang di anggota parlemen orang-orang Muslim yang taat kepada Allah. Niscaya nantinya akan menelurkan undang-undang yang sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau umat Islamnya, ya, menjauhi hal ini, ya, memiliki pemahaman yang sempit tentang Islam,
yang hanya tahu dia harus menjalankan Islam secara kafah hanya dalam masalah ubudiyah saja, hanya di masalah sholat, puasa, haji, ya. Kemudian masalah-masalah yang lain ya, masalah ekonomi dia pakai ekonomi liberal, ya. Masalah politik dia politik juga politik yang dari luar seperti itu, bukan politik yang Islam. Nah, maka ini akhirnya berakibat yang memegang kekuasaan, yang mengatur kaum muslimin adalah orang-orang yang tidak ada ghirah Islamnya, tidak ada kepedulian terhadap penegakan hukum-hukum Allah atau hukum-hukum yang sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu ya, dimulai dari diri kita. Kemudian kalau ada misalnya ya orang yang misalnya dia itu berbakat di bidang politik, silakan di sana. Kemudian akan tetapi dia harus berakhlak yang baik, ya, bersih diri supaya nanti dia juga ya tidak mudah digoyang ya kesana kemari, dicari kesalahannya, walaupun setiap orang itu tidak luput dari kesalahan, artinya bukan suatu kesalahan yang bersifat umum, bersifat universal seperti itu, yang bersifat merugikan orang lain, ya. Kesalahan pribadi setiap orang pasti ada, ya. Akan tetapi berupaya seperti itu, ya, insya Allah nanti wakil-wakil kaum muslimin akan banyak yang duduk di legislatif, di eksekutif seperti itu. Maka ini akan ya menelurkan suatu peraturan-peraturan pun, kebijaksanaan-kebijaksanaan yang sesuai dengan syariat Islam, ya seperti itu. Jadi kita mulai dari diri kita, dari keluarga kita, ya, karena Allah Subhanahu wa taala la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Firman Allah Subhanahu wa taala yang lain, ittaqullaha haqqa tuqatih, tapi ada juga ittaqullaha mastata'tum. Ya, Allah Subhanahu wa taala sangat-sangat realistis. Nanti juga di antara khususiyatul Islam, di antara keistimewaan Islam yang insya Allah kita akan bahas juga, ini baru keistimewaan yang pertama, yaitu dari sisi Allah. Nanti ada keistimewaan Islam dan syariat Islam juga, biar difahami nanti. Ada batas maksimal, ada batas minimal, ada batas maksimal yang harus dicapai, ya, seperti itu. Ada juga namanya istilahnya batas ideal, ya, dan juga batas yang realistis seperti itu. Ya, insya Allah nanti akan kita bahas tentang itu. Jadi menanggapi pertanyaan tadi dan juga pertanyaan-pertanyaan yang senada seperti itu, ya, hendaknya kita mulai dari diri kita amalkan apa yang kita mampu daripada pengamalan syariat ini, ya, tentunya sesuai dengan semaksimal kemampuan kita, maksud saya, ya, kita laksanakan. Adapun yang di luar kemampuan kita, insya Allah itu adalah hal yang dimaafu oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Iya. Baik, SMS selanjutnya dari Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya bagaimana cara kiat-kiat agar kita bisa mendapatkan sholat yang khusyuk. Saya sholat, pikiran saya suka kemana-mana. Mohon penjelasannya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Ya, memang ya, salat khusyuk ini ya kita pun juga, ya saya pun juga terkadang tidak khusyuk seperti itu. Tapi selalu kita berupaya, ya. Selalu kita berupaya, terutama sekali, ya, kita perbaiki. Tatkala kita wudhu, kita harus sudah, ya, mengikhlaskan niat kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga pada saat kita sholat, ya, hendaknya apa-apa yang
kita baca di dalam sholat. Ya, kita pahami, kita yakini. Ketika kita takbiratul ihram juga kita harus paham, ya, apa maksudnya dari takbiratul ihram tersebut. Ya, kita baca suratul Fatihah atau kita baca doa iftitah, ya, itu juga hendaknya kita pahami artinya. Ya, kita resapi maknanya agar supaya ketika kita baca dan kita paham, itu akan menambah khusyuk kita dan konsentrasi kita di dalam sholat kita tersebut, ya. Ada juga yang menafsirkan, ya, firman Allah Subhanahu wa taala tentang pengharaman atau tahapan pengharaman khamr, yang mengatakan ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna. Wahai orang-orang yang beriman, ya, dulu sebelum khamr, ya, minuman keras diharamkan secara tegas, ayat sebelumnya adalah seperti ini. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian mendekati sholat wa antum sukara, padahal kalian masih mabuk. Hatta ta'lamu ma taqulun, sampai nanti hilang kalian mabuknya dan kalian paham apa yang kalian ucapkan. Ini dulu ya, sebelum khamr diharamkan secara tegas, ya. Jadi dulu masih diperbolehkan minum, tapi minumnya itu jangan dekat-dekat waktu sholat, gitu, ya. Jadi la taqrabus shalah wa antum sukara. Jadi akhirnya sahabat nggak berani deh kalau misalnya zuhur, asar, karena kan dekat-dekat waktu sholat, takut-takut kalau habis minum masih mabok, ntar datang waktu sholat dia akhirnya nggak masih dalam keadaan mabuk, nggak paham apa yang dibaca, sehingga mungkin sudah mulai penjarangan minum itu, minum paling malam-malam saja gitu, karena jauh waktu sholat ke subuhnya, ya. Tapi di sini ada ulama mengambil hikmah hatta ta'lamu ma taqulun, sampai kalian paham apa yang kalian katakan. Ini juga mengandung hikmah bagaimana kalau kita sholat itu hendaknya apa-apa yang kita baca itu kita paham, supaya ini juga menambah kehusyuan sholat kita tadi, ya. Tentunya ya juga tadi kehadiran hati tentu, ya, kesungguhan, keikhlasan perlu riyadhah, perlu latihan, ya, yang terus-menerus seperti itu, ya. Ya, sedikit demi sedikit, ya, ya, diawali misalnya di saat kita takbiratul ihram, benar-benar hati kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, benar-benar hati kita ini tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian saat bacaan Fatihah dan seterusnya. Ya, mungkin bertahap lah, ya, terus-menerus kita upayakan, ya. Dari mungkin hanya 10% kehusyuan kita, tambah lagi 20%, 30%, sampai nanti seterusnya kita bisa, ya, 100% insyaallah seperti itu. Ya. Mudah-mudahanlah kita upayakan dengan tekad dan niat yang kuat. Insyaallah Allah akan membantu. Biasanya Allah akan bantu orang yang ada niat dan upaya, ya, yang kuat, pasti Allah bantu itu. Wallahu a'lam. Iya. Baik Ustadz, itu tadi SMS yang terakhir di pagi hari ini. Silahkan untuk kesimpulannya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Topik kita masalah khususiatul Islam atau keistimewaan Islam. Baru kita bahas tentang
khususiat yang pertama atau keistimewaan yang pertama, yaitu bahwasanya al-Islam datang dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Ayat-ayatnya tadi sudah kita bahas di Al-Maidah ayat 3, kemudian Al-An'am ayat 38, kemudian surah Maryam ayat 64, yang itu menguatkan bahwasanya, ya, karena konsekuensi daripada Al-Qur'an ini adalah dari Allah, pasti syariatnya pun sempurna, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak melupakan atau melalaikan sesuatu apapun di dalam Al-Qur'an. Yang dalam arti tentunya tidak semuanya dirinci dalam Al-Qur'an, akan tetapi semuanya pasti ada di dalam Al-Qur'an, baik itu secara global atau secara tersirat, ya, pasti semuanya itu ada. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala sesuatu apa yang terjadi di masa Nabi, di masa kini maupun yang di masa akan datang. Insyaallah, ya, mungkin khususiat pertama ini nanti akan kita perdalam lagi dengan memberikan contoh-contoh, ya, dan juga khususiat yang lain akan kita bahas di minggu-minggu yang akan datang. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah, demikianlah kajian pagi pada hari ini. Semoga bermanfaat dan menambah kecintaan kita kepada Islam tentunya dan kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Ustadz Hamzah Alatos yang telah membagi ilmunya di pagi hari ini. Terima kasih juga kepada Ikhwan dan Akhwat yang telah menyimak dan berpartisipasi. Kami mohon maaf karena tidak semua SMS dapat dibacakan karena keterbatasan waktu. Saya Rizka Agustin dan Yusuf Subangki di meja operator, juga ada Cindy dan Robi dari Rasil TV dan segenap kerabat kerja di seluruh Indonesia. Mohon pamit, mohon dimaafkan segala kekhilafan dan kekurangan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.